saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan, Kau terangkan, Roh-Mu yang kudus menerangkan buat setiap kami, Roh Kudus-Mu yang bekerja buat setiap kami. Buat setiap kami boleh terbuka mata rohani kami, dan mata hati kami terbuka, dan pikiran kami terbuka, biar telinga kami menjadi telinga seorang murid, dan kami percaya Tuhan, kami mau dengar-dengaran firman-Mu, kami mau Tuhan diperlengkapi dan dipersenjatai lebih lagi. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang memimpin setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama berkata, amin. Kita mau buka dulu di Kejadian 2 kembali saudara. Saya meneruskan apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Sekali lagi, Kejadian 2 ayat 15 sampai 17 berkata seperti ini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden, dan untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Perhatikan saudara, mengusahakan dan memelihara. Ayat selanjutnya, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya, termasuk dengan pohon kehidupan sekalipun dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari itu engkau memakannya, pastilah engkau mati. Taman Eden kita percaya adalah taman buatan Tuhan. Dunia ini buatan Tuhan bukan saudara. Percaya ya saudara ya. Semua yang Tuhan bentuk, semua yang kita nikmati, semua yang kita jalani, ini semua adalah buatan Tuhan. Taman Eden pun buatan Tuhan. Taman yang pertama yang Tuhan buat untuk manusia. Dan Tuhan memberi perintah untuk mengusahakan dan memelihara. Dan Tuhan sendiri, Tuhan Allah berkata, semua pohon boleh dimakan. Kecuali pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Minggu lalu saya salah ngomong. Pohonnya itu ada 2.500, saya ingatnya 12.000. Ternyata 2.500 saudara, saya lihat catatan saya. Itu kecenderungan manusia saudara. Ada 2.499 pohon yang boleh dimakan. Ada 2.499 pohon yang ada di tangan manusia, yaitu di tangan Adam dan Hawa. Tetapi Adam dan Hawa selalu berpikir untuk kenapa yang satu itu, yang satu pohon itu tidak ada di tangan saya. Itu yang terjadi. Seringkali manusia itu ada, Tuhan sudah berikan talenta dalam hidup kita. Tapi seringkali kita masih nengok. Kok orang itu dapat lebih baik ya? Kok orang itu dapat lebih ya? Kok pelayanannya lebih ya? Kok uangnya kok lebih ya? Kok pekerjaannya lebih sukses ya? Kok pelayanannya lebih sukses ya? Tetapi kita nggak pernah memikirkan apa yang Tuhan taruh di tangan kita. Saya percaya kalau ketika Adam dan Hawa dia memikirkan dan mengusahakan dan memelihara yang 2.400 sekian itu, saya percaya kejatuhan itu mungkin nggak terjadi karena dia asik dan dia sibuk dalam mengusahakan dan memelihara Taman Eden itu. Amin saudara. Tapi kecenderungan manusia itu selalu, kok itu nggak di tangan saya? Kok mobil itu nggak di tangan saya? Kok berkat itu nggak di tangan saya? Padahal Tuhan sudah taruh 2.499 itu di tangan saudara. Untuk saudara kelola. Untuk saudara apa? Kelola. Karena perintah Tuhan berkata, mengusahakan dan memelihara. Dan perintah itu adalah perintah from original, genuine, accessories from God, fresh from the oven. Bukan hasil buah dari dosa. Saya tegaskan sekali lagi. Mengusahakan dan memelihara itu Tuhan perintahkan buat setiap kita manusia. Sebelum manusia itu jatuh di dalam dosa.
Jadi perintah itu harus kita lakukan. Mengusahakan dan memelihara. Saudara pengen sehat, saudara harus mengusahakan dan memelihara tubuh saudara. Pekerjaan saudara ingin bertahan, saudara harus mengusahakan dan memelihara pekerjaan tersebut. Pelayanan saudara ingin bertahan dan tidak tergantikan, saudara harus mengusahakan dan memelihara pelayanan tersebut. Dan sekali lagi, dengan kejadian di Taman Eden ini, kita tahu semua manusia itu tergantikan. Bahkan yang diciptakan Tuhan awal, dengan hembusan nafas Tuhan sekalipun, dia tergantikan. Hidupmu, kalau engkau tidak mengusahakan dan tidak memeliharanya, engkau akan tergantikan. Bahkan maaf saya mau berkata, suami atau istri, ketika engkau tidak menjadi suami yang baik, ketika engkau tidak menjadi istri yang baik, engkau akan tergantikan. Hati-hati saudara. Ayat selanjutnya. Sebelum kita ngomong tentang Yusuf, saudara pernah dengar tentang talenta? Minggu kemarin saya ngomong tentang 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Kenapa yang 5 dan 2 dikasih lebih daripada 1? Karena mereka sanggup. Firman Tuhan berkata, sesuai dengan kesanggupannya. Dan yang 1, memang dia punyanya 1, dan bagiannya 1. Dan Tuhan kasih 1. Dan Tuhan ngomong, yang 5 jadi, firman Tuhan berkata 5 jadi 10. Yang 2 jadi 4. Yang 1 tetap 1. Yang 5 berlipat ganda menjadi 10. Dan Tuhan ngomong, baik sekali perbuatanmu. Tapi yang 1 hanya dipelihara di dalam tanah. Firman Tuhan berkata, engkau adalah hamba yang jahat. Engkau adalah hamba yang malas. Jadi kalau hari ini kita punya 1 talenta, dan nanti ketika Tuhan datang hanya punya 1 talenta, firman Tuhan berkata, engkau adalah hamba yang malas dan jahat. Ketika kita enggak mengusahakan, ketika kita enggak memelihara, dengan kata lain kita enggak kelola, ternyata Tuhan ngomong, engkau adalah hamba yang jahat dan malas. Hati-hati saudara, itu hukum kerajaan Allah. Hukum kerajaan dunia berkata, 1 dipinjemin 1, balikin 1, itu wajar. Tapi hukum kerajaan Allah berkata, 1 kamu simpan, kamu pelihara, gak berkurang apapun, kamu balikin ke Tuhanmu itu 1, ternyata diomong jahat. Hati-hati saudara, hari ini talenta apa yang Tuhan berikan? Talenta apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu? Saya nak ngomong itu kali. Saudara tua, saudara muda, mari, apakah kita sudah mengusahakan dan memeliharanya? Kita mau baca firman Tuhan. Di Yohanes 10 ayat 11. Akulah, Yohanes 10 ayat 11 sampai 13. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan, garis bawahi. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Sekali lagi Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, jangan jadi pengelola, jangan jadi kepercayaan yang seperti hanya
upahan. Seringkali saya ngomong sama karyawan saya nggak bisa 24 jam sehari, saya nggak bisa tiap menit ada di counter, saya nggak bisa tiap jam ada di counter. Tapi kamu semua ini adalah pengelola. Dan seorang pengelola adalah seorang yang mengusahakan dan memelihara seperti miliknya sendiri. Dan saya sering kali berkata sama karyawan saya pakai firman Tuhan, ada firmannya saudara. Lukas 16 ayat 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Semua yang kita lihat hari ini adalah milik Tuhan, amin. Taman Eden adalah taman bikinan Tuhan, betul. Di Lukas 16 ayat 12, jikalau kamu tidak setia pada harta orang lain, hartanya Tuhan kita yaitu Yesus, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Kita harus menjadi orang pengelola, yaitu orang yang mengusahakan dan memelihara talenta, kepercayaan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Ketika kita nggak bisa mengusahakan dan memelihara sebagai seorang pengelola yang baik, tapi kita memposisikan diri kita sebagai seorang upahan. Orang upahan itu, ya kalau dibayar, ya saya datang. Kalau dibayar, saya ngelakuin. Tapi kalau bayarannya kurang, waduh maaf, ini bukan bagian saya. Orang upahan ketika serigala datang, mereka akan lari. Karena mereka ngomong, ini bukan milik saya. Seringkali gedung ini saudara, betul? Ini gedung milik Tuhan ya, betul ya? Bukan miliknya Bu Nani ya katanya ya, bukan ya? Bu Nani jadi gembala di tempat ini. Buang sampah sembarangan enggak di Gracia? Seenaknya enggak di Gracia? Kalau ada kotoran, saudara kalau punya rumah ada kotoran disapu enggak? Disapu. Ada ya enggak? Kalau lihat kotoran di Gracia diambil dimasukin tong sampah. Itu perkara kecil loh saudara. Amin. Saudara disediain semua fasilitas. Tapi ini saya percaya dan yakin ini semua milik Tuhan. Tuhan yang sudah sediakan dalam hidup. Kita harus mengusahakan dan memeliharanya. Amin. Dan saya percaya kita mau belajar dari Yusuf saudara. Kita mau baca. Untuk mengusahakan, untuk memelihara butuh yang namanya waktu, talenta. Betul saudara? Bakat itu semua harus diasah. Minggu lalu saya sudah berkata, kalau kita nggak bisa mengatur waktu kita nggak bisa tahu apa yang menjadi kelebihan kita. Cari saudara, waktu itu 24 jam dalam sehari. Kita bisa bagi waktu dengan baik. Betul? Ada yang namanya talenta, ada yang 5, 2, 1. Kita punya 1, kita cuma punya 5 roti 2 ikan. Percayalah, Tuhan akan membuat itu jadi besar. Amin. Kita mau buka di ayat di Kejadian Lama. Matius 25 ayat 27 sampai 28 sebelumnya saya mau bacakan buat saudara. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Firman Tuhan berkata seperti itu. Sebab itu ambillah talenta yang 1 itu daripadanya dan berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Yang 1 diambil karena nggak diusahakan dan dipelihara, hanya ditanam. Yang 2 dan 5 diambil nggak? Enggak saudara. Yang 2 dan 5 nggak diambil sama Tuhan. Tuhan tetap berkata, Tuhan itu ngomong buat kamu. Dan bahkan yang 10 yang sudah pinter itu suruh dipercayakan 1 talenta lagi. 1 talenta orang yang nggak mau mengusahakan dan memelihara. Hari-hari ini kalau kita punya 1, jangan itu disimpan. Tapi kita belajar
Belajar dengan yang punya 10 itu loh. Belajar sama yang punya 5 itu loh. Belajar yang punya 2 itu loh. Supaya kita apa? Supaya kita lebih smart, lebih smart. Gimana caranya? Kok bisa seperti itu? Gimana caranya? Kamu kok kerja bisa seperti itu? Gimana caranya? Kamu kok permainan musik kamu seperti itu? Gimana caranya? Gimana caranya kamu kok bisa mimpin seperti itu? Saya mau tahu rahasianya apa. Belajar saudara. Jangan diam. Jangan diam. Karena hari-hari ini dari pandemi ini membuat orang tuh suka sekali bermalas-malasan. Mereka suka sekali gak mau lagi punya mimpi. Mereka lagi gak punya kekuatan lagi untuk bangkit. Tapi hari ini jangan simpan itu. Ayo usahakan, ayo pelihara, ayo menjadi pengelola yang baik. Amin saudara. Kita mau baca di Kejadian 37. Ini tentang Yusuf saudara. Kejadian 37. Kejadian 37 ayat 3 dan 4. Awal mulanya berkata seperti ini. Yakub Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anak yang lain. Sebab Yusuf itu anak yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya. Maka bencilah mereka itu kepadanya. Dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Kita loncat di ayat 23 dan 24. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkannya dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong dan tidak berair. Jubah yang maha indah itu menggambarkan sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Kita sudah belajar pada waktu itu. Jubah yang maha indah adalah suatu jubah yang mengatakan engkau diangkat di antara saudara-saudaramu. Engkau dibawa, diangkat lebih terhormat daripada saudara-saudaramu. Tetapi hari itu Yusuf, jubah maha indahnya ditanggalkan. Segala sesuatu yang ada kenyamanan dalam hidupnya ditanggalkan secara paksa. Dan hari itu Yusuf harus menghadapi yang namanya sumur kosong dan tidak berair. Hari-hari ini mungkin kita menghadapi sumur kosong dan tidak berair. Hari-hari ini mungkin kita menghadapi sesuatu masa kesusahan. Ada sumurnya. Sumur itu kan harusnya menghasilkan air. Tapi hari ini Yusuf menghadapi yang namanya sumur kosong. Segala sesuatu, rumah bapaknya menjadi kesayangan dari bapaknya, dia harus menghadapi yang namanya sumur kosong. Amin. Ayat 28, ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat. Seringkali ada pertolongan, mungkin seringkali, wah sudah diangkat. Ini kayaknya sudah mulai diangkat di atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual, tapi saudara lihat, kemudian dia dijual kepada orang Ismail. Itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa ke Mesir. Dan hari itu ketika Yusuf diangkat dari sumur, dia 2 kali dijual sebagai budak. Yang pertama dia dijual sebagai budak kepada saudagar Midian. Dan ketika itu saudagar Midian menjual kembali Yusuf kepada orang Ismail. Lalu dibawa ke Mesir. Ayat 36 kita loncat. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Saya rasa ini kesusahan dari Yusuf, awal kesusahannya. Dan ini mulai yang namanya proses kehidupan dalam Yusuf. Ketika dia mulai menjadi pegawai istana Firaun. Saya percaya Tuhan ikut campur dalam segala perkara dalam hidup kita. Dia Tuhan yang berkuasa dan dia tetap bekerja dari dulu, sekarang dan selamanya. Dan dia turut bekerja dalam hal Yusuf. Dan dia juga bekerja di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita hari ini menghadapi sumur kosong. Sekalipun kita diangkat, seakan-akan diangkat saudara. Tapi ternyata diangkat menjadi budak. Budak itu gak enak. Amin saudara. Budak itu lebih hina dari seorang karyawan. Lebih hina dari seorang pegawai rendahan. Budak itu gak dibayar.
budak itu dibeli dan tidak ada harganya lagi. Hanya kerja dan kerja dan kerja. Tapi suatu saat ketika budak itu, kita berkata budak itu bisa jadi naik level ketika tuannya mengangkat dia. Kita balik lagi ke Yusuf. Bayangkan saudara, Yusuf berusia 17 tahun. Dia punya alasan, 1000 alasan untuk marah. Dan dia punya alasan untuk berkata, Tuhan, ini kenapa terjadi dalam hidupku? Aku adalah anak kesayangan. Aku tidak salah apa-apa. Tapi aku sekarang berakhir sebagai budak di tanah negeri orang. Kita mau lihat ayat selanjutnya di Kejadian 39 ayat 1 sampai 6. Ini penting saudara. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah dibawa ke situ, yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Saya ulang, setelah dilihat oleh Potifar, oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Ketika Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa di dalam rumahnya dan di atas segala miliknya kepada Yusuf. Dengar saudara, firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, Potifar tidak usah lagi mengatur apa-apa selain daripada makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis dan sikapnya elok. Memang gak diberitahukan mengapa Tuhan kok sayang sama Yusuf. Saya lihat di Alkitab, apa sih rahasianya Yusuf? Gak dikasih tahu kan di Alkitab. Tapi saya percaya dan yakin kenapa Tuhan menyertai Yusuf. Karena dia adalah seorang pengelola yang baik. Dia orang yang mengusahakan dan memelihara dengan baik. Amin. Pertanyaannya saudara, bagaimana cara kita bekerja? Bagaimana cara kita melayani? Bagaimana cara kita mengelola keluarga kita? Bagaimana cara kita mengelola pekerjaan kita? Bagaimana cara kita mengelola hidup kita? Di sini berkata Tuhan menyertai Yusuf. Dengan kata lain, Tuhan menyertai orang yang mengusahakan dan memelihara. Tuhan menyertai orang yang mau mengelola dengan baik. Karena firman Tuhan berkata, usahakan dan pelihara. Dan itu bukan hasil dari dosa saudara. Dan Yusuf sudah melakukan itu. Dan Yusuf sudah melakukan. Meskipun dia terpisah dari bapaknya. Meskipun jubah maha indah itu sudah dirobek. Tapi ternyata itu gak merubah apa yang ada di dalam Yusuf. Bahkan dia ketika dia dihasut oleh istri Potifar sekalipun. Saudara bisa lihat. Dia dipercaya oleh kepala penjara. Orang yang bisa mengusahakan, orang yang bisa memelihara, hidupnya akan next level. Hidupnya akan semakin hari from glory to another glory. Dari kemenangan kepada kemenangan. Karena Tuhan menyertai saudara dan saya. Amin. Hari ini jangan malas. Jangan malas. 1 talenta. Firman Tuhan berkata, jangan disimpan nak. Jangan disimpan. Tapi perlebar kapasitas itu.
perlebar kapasitas itu. Yang 1 jadi 2, yang 2 jadi 4, yang 4 jadi 8, yang 8 jadi 16, 16 jadi 32. Itu hukum kerajaan Allah. Kamu akan menerima 100%. Bukan 100 kali ganda tok, 100%. Modalmu cuma 1, gak masalah Tuhan ngomong. Nanti akan jadi 2. Kalau engkau dan saya mau mengusahakan dan memelihara. Amin. Ini bukan berlaku buat istri loh saudara. Hari ini punya istri 1 terus besok jadi 2. Ini bukan hukum kerajaan Allah. Tapi ini adalah mengusahakan dan memelihara hidupmu pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara, jadi orang jangan mudah menyerah ya. Kalau kita lihat ceritanya Yusuf itu orang yang tidak mudah menyerah ya. Itu yang membuat keberhasilan dalam hidupnya. Tidak pernah menyerah. Belajar kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan cepat menyerah. Dalam menghadapi tantangan apapun, jangan cepat menyerah ya. Hadapi segala sesuatu, pasti Tuhan buka jalan dalam hidup saudara dan saya ya. Jangan cepat menyerah. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk semua firman-Mu, untuk pujian dan penyembahan selama 1 jam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Biar kami mengerti Tuhan, mengucap syukur dengan apa yang Engkau berikan buat kami. Sekalipun hanya sedikit, tapi buat kami bertanggung jawab dan tidak menyerah kepada apa yang Engkau berikan buat kami. Karena Engkau pemilik segala-galanya, Engkau sanggup memperlipat gandakan Tuhan dengan apa yang Engkau berikan kepada kami. Oleh karena itu Bapa, buat kami tidak gampang menyerah di dalam menghadapi apapun, sehingga kami menerima akan hak bagian kami seperti yang Engkau inginkan. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami berdoa dimanapun kami berada saat ini, tidak ada satupun di antara kami yang tidak mengalami masalah dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, Engkau memberikan firman-Mu, biar kami setia kepada apa yang Kau berikan. Kami terus mengusahakan dan tidak pernah menyerah. Karena kami percaya Tuhan, semua ada waktunya. Tidak pernah matahari terus menerus tenggelam, tapi matahari akan terbit. Tidak pernah setiap hari selalu malam, pasti ada pagi hari. Kami percaya Tuhan bahwa waktunya akan tiba, semuanya akan menjadi nyata. Kalau kami saat ini menghadapi masalah-masalah, baik masalah keluarga, masalah perekonomian, masalah penderitaan sakit penyakit, hari ini Tuhan, kami tidak akan menyerah. Kami tidak gampang putus asa. Kami mau menyerahkan semua masalah kami ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu Engkau akan menolong kami tepat pada waktunya. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, saat ini kami datang, kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, berikan hikmat kebijaksanaan untuk dapat memimpin bangsa kami sampai garis akhir. Kami berdoa saat ini Tuhan, biarlah Engkau memberi damai sejahtera-Mu buat bangsa kami. Tidak ada suatu pertentangan, tidak ada suatu ketidakpuasan. Engkau sendiri ya Tuhan yang akan membuat damai dan ketenteraman masa-masa yang akan menjelang pemilu ini Tuhan. Kami minta keamanan terjadi buat bangsa dan negara kami. Tidak ada sesuatu hal yang ingin menggerogoti bangsa ini sampai mengakibatkan hancurnya bangsa ini. Tuhan, Engkau dengar doa kami.
Buat bangsa kami menjadi bangsa yang terkenal. Buat bangsa ini menjadi bangsa yang makmur. Buat negara ini menjadi negara yang ternama dan menjadi lumbung dunia Tuhan. Kami percaya bagimu tidak ada barang yang mustahil. Apapun yang bakal kebangkrutan di mana-mana terjadi, Engkau akan membuat perbedaan dengan bangsa-bangsa lain. Tuhan, Engkau yang akan menolong bangsa ini menjadi bangsa yang dapat memberkati. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk Bapak Presiden kami yang saat ini sedang mempunyai suatu visi dan misi Tuhan untuk mendamaikan antara Rusia dan Ukraina. Kami berdoa saat ini Tuhan, berikan hikmat kepada Bapak Presiden kami untuk bisa menjadi pendamai. Bapak, kami sungguh menyerahkan semua dan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar Bapak Presiden kami bisa menjadi contoh dan teladan apa arti membawa damai. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami sungguh menyerahkan akan keadaan bencana alam yang mau tidak mau bakal terjadi. Engkau tahu Tuhan, saat ini sudah bulan Juli, mau masuk bulan Juli, harusnya sudah panas. Tetapi Engkau tahu keadaan cuaca sangat berbolak-balik Tuhan. Kami berdoa saat ini Engkau yang memberikan kepada kami daya tahan tubuh yang daripada-Mu. Kami terima daya tahan tubuh yang ilahi, sehingga keadaan cuaca apapun tidak mempengaruhi kekuatan dan kesehatan kami. Karena kekuatan dan kesehatan kami berasal dari Tuhan. Kami terima kekuatan baru di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Dan saat ini kami akan masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini turun atas hidup kami, atas mata kami, atas telinga kami, atas bibir, mulut kami dan hati kami Tuhan. Biar hari ini dalam kehidupan kami selalu ada di dalam pengurapan-Mu. Dan semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau patahkan. Kami berdoa Tuhan, kami mengurapi tangan kami, sehingga tangan kami adalah tangan yang diurapi. Setiap kali apa yang kami kerjakan, kami ada di bawah pengurapan yang daripada-Mu. Dan biar kaki kami ini pun Tuhan ada dalam kontrol yang daripada-Mu, sehingga perjalanan kami hari ini, semua yang kami jalani menjadi berhasil. Terima kasih Bapak, Engkau Bapak yang sungguh amat sangat baik. Terima kasih sepanjang hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.